Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saat ini kita berada, saya yakin dan percaya sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sukacita dan bahagia di dalam Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mau belajar dari bagian firman Tuhan sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis. Firman Tuhan yang mau bersama kita baca dan renungkan terdapat dalam kitab Perjanjian Lama dari Ester pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10, dengan perikop Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada sebuah ungkapan yang mengatakan siapa menabur angin, ia akan menuai badai. Ungkapan ini menggambarkan bahwa orang yang melakukan hal buruk akan mendapatkan akibat yang buruk pula. Itulah yang terjadi pada Haman dalam firman Tuhan kita pada saat ini. Ketika saat itu Haman yang merencanakan kejahatan terhadap orang lain, justru ia mengalami apa yang menjadi rencananya itu. Kebenciannya kepada Mordekai membuatnya merancangkan kematian bukan hanya bagi Mordekai, tetapi juga seluruh bangsa Yahudi. Namun niat buruk itu berbalik. Haman tidak tahu bahwa Ratu Ester juga berbangsa Yahudi. Maka di tengah kesombongan, betapa terkejutnya dia ketika ia ditunjuk sebagai orang yang membawa malapetaka bagi sang ratu dan bangsanya. Merasa bahwa ia tidak akan mendapatkan belas kasihan raja, Haman mencoba untuk melunakkan hati Ratu Ester. Namun sang raja justru melihat sikap yang dilakukan oleh Haman itu memberikan sikap yang tidak pantas. Bahkan tiang yang dipersiapkan untuk mencelakai Mordekai pun akhirnya menjadi tempat akhir hidup Haman. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita mau belajar beberapa hal dari kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca dan renungkan bersama. Kisah Haman adalah pengingat bagi kita bahwa setiap tindakan akan memberikan konsekuensi. Kejahatan pada akhirnya akan menghancurkan pelakunya sendiri. Dan kita juga mau melihat pembelaan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam firman Tuhan hari ini. Tuhan bekerja secara misterius untuk melindungi umatnya. Melalui keberanian Ester, Tuhan membatalkan rencana jahat Haman dan menyelamatkan bangsa Yahudi. Bapak Ibu Saudara sidang Jumat yang diberkati Tuhan, hari ini kita diajak juga untuk hidup dalam kebenaran. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita selalu hidup dalam kebenaran dan menjauhi segala bentuk kejahatan. Percayalah bahwa Tuhan akan membela orang-orang yang hidup benar. Kemudian jangan pernah takut untuk membela kebenaran. Meskipun kita akan menghadapi tantangan, jangan pernah undur diri. Karena kita yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan keberanian untuk melakukannya. Dan kita diajak untuk percaya bahwa Tuhan adalah adil dan Ia akan menghukum setiap kejahatan. Untuk itu, Bapak Ibu, mari kita belajar untuk menghindari sikap hati seperti Haman. Daripada menabur angin dan menuai badai, bukankah lebih baik
dan lebih indah menabur kasih dan menuai kasih pula. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menaikkan doa syukur kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya, yang boleh Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sampai pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, di mana Tuhan telah memelihara hidup kami setiap saat dan setiap waktu. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam segala keadaan. Tuhan, kami bersyukur dan kami kembali menyerahkan kehidupan yang akan kami jalani di sepanjang hari ini. Biarlah kami terus dipimpin, dipelihara dan diberkati oleh Tuhan dalam setiap langkah kaki kehidupan kami. Saat ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Berengkasi. Diberkatilah persekutuan jemaat-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam kasih, di dalam kebersamaan dan rasa takut akan Tuhan, saling mendukung setiap penata layanan yang ada. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani majelis jemaat, pendeta pelayanan, penatua dan diakon, guru-guru sekolah hari Minggu, siapapun mereka yang terlibat dalam pelayanan. Pakailah mereka Tuhan, mampukanlah mereka untuk memberikan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, terima kasih untuk banyak berkat dan sukacita yang boleh kami terima dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di jemaat GKE Berengkasi. Apapun saat ini yang mereka kerjakan, yang mereka lakukan, setiap usaha dan pekerjaan mereka, sawah, kebun, tanah yang mereka garap, yang mereka kelola, kami yakin dan percaya semuanya itu akan diberkati oleh Tuhan. Jemaat-Mu tidak akan hidup berkekurangan, tetapi kami yakin dan percaya mereka akan hidup berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dari yang muda sampai yang tua, semuanya tidak akan luput dari pandangan mata Tuhan. Mereka semua berharga di mata Tuhan. Bahkan biarlah setiap hal-hal yang baik boleh mengiringi setiap hari kehidupan yang mereka jalani. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kembali kehidupan yang kami jalani. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang senantiasa memberkati, memimpin, memelihara. Jadilah tamu setia dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.